Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita bersyukur karena diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk kita menikmati firman Tuhan dalam Renungan 79 hari ini. Tetap kita akan bertumbuh dan belajar bersama dengan cara kita belajar dalam pimpinan buku 365 hari yang mengubahkan. Kita sampai bacaan dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas 9 ayat 10 sampai 17, tetapi saya akan membacakan ayat 12 sampai 17. Mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing, kita baca firman Tuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama belajar dan saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, yaitu berkat memberi. Nah, kita akan tetap belajar dengan cara OIA. Ya, mari kita observasi dalam bacaan kita hari ini, yaitu tokoh-tokoh yang ada di dalamnya ada Tuhan Yesus, ada murid-murid, dan juga ada orang banyak. Dan peristiwa yang terjadi ini adalah menjelang malam hari di kota Betsaida. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama menginterpretasi dalam pembahasan kita. Kalau kita belajar tentang pelayanan dari Tuhan Yesus, kemanapun Yesus pergi selalu dicari dan diikuti oleh orang banyak. Entah itu orang banyak itu datang hanya untuk mencari Yesus, ingin tahu tentang Yesus, atau ingin melihat mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan, atau benar-benar ingin mendengar pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus. Yang jelas bahwa kemanapun Yesus pergi, di situ orang banyak selalu mengikuti Tuhan Yesus. Nah, ketika kita melihat di dalam pembahasan ini, setelah murid-murid Tuhan Yesus melakukan banyak pelayanan, maka Yesus itu mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi, supaya hanya mereka saja ya yang ada. Tetapi kalau kita melihat ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyingkir ke tempat yang sunyi, ternyata banyak orang yang tahu kemana Yesus dan murid-muridnya ini akan pergi, sehingga mereka juga mengikuti kemana Yesus itu pergi ya. Nah, orang banyak ini tahu keberadaan Tuhan Yesus di mana dan mau kemana, sehingga ketika mengikuti Yesus mereka berbondong-bondong tetap ingin melihat di mana atau apapun yang akan dikerjakan oleh Yesus itu. Dalam jumlah yang sangat banyak ya orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus ini, sementara hari waktu itu adalah sudah mulai malam ya di kota Betsaida waktu itu. Tetapi bagaimanakah orang banyak ini karena menjelang malam ya, Yesus melihat banyak orang yang mengikutinya ini, tentu saja digerakkan oleh belas kasihan, dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mereka ini harus diberi makan. Sekalipun murid-muridnya berkata, "Guru, suruh mereka pergi mencari roti atau membeli roti karena tempat ini sunyi," tapi Yesus justru berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Ya, nah murid-murid ini berkata, "Guru, di sini tidak ada makanan kecuali hanya 5 roti dan 2 ikan. Kalau di dalam Injil yang lain dikatakan ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, murid-murid ini berkata, "Hanya 5 roti dan 2 ikan yang ada pada kami." Tapi Yesus berkata, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok." Satu kelompoknya itu kurang lebih di situ dikatakan
50 orang ya. Nah, yang diminta oleh Yesus 5 roti dan 2 ikan, dan hanya itu yang ada pada mereka. Dan yang dilakukan oleh murid-murid, mereka menyerahkan 5 roti dan 2 ikan yang kemungkinan dibawa oleh seorang anak kecil itu ya. Diberikan 5 roti dan 2 ikan ini, terserah Tuhan Yesus mau apakan, tapi mereka memberikan itu kepada Yesus. Dan yang terjadi adalah setelah murid-murid itu menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Yesus, maka Yesus ya bekerja dengan kuasanya. Hanya 5 roti dan 2 ikan, Yesus melakukan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Bisa saja Bapak Ibu murid-murid ini tidak mau menyerahkan 5 roti dan 2 ikan, atau anak kecil yang membawa itu tidak mau. Ini bagaimana, gak mungkin cukup kan, hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kalau kita melihat murid-murid itu memberikannya kepada Yesus. Dengan catatan lain apa yang dapat kita pelajari? Pasrah, sudah ya, diserahkan saja kepada Yesus. Kita melihat bahwa berkat ketika mereka dengan memberi itu kepada Yesus, memberikannya karena Yesus yang memintanya. Ternyata apa yang terjadi? Bahwa apa yang mereka berikan itu dengan penyerahan kepada Tuhan, maka itu ternyata mendatangkan berkat. Rahasia menerima berkat adalah murid-murid ini memberikan kepada Yesus. Memberikan kepada Yesus dengan harapan apa? Pasti kalau Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat itu. Dan terbukti Bapak Ibu bahwa ketika mereka memberikannya, ada di tangan Yesus 5 roti dan 2 ikan itu, maka mendatangkan berkat bukan hanya bagi murid-murid, tetapi bagi semua orang yang hadir pada waktu itu, yang dikatakan jumlahnya kira-kira sekitar 5.000 orang laki-laki. 5 roti dan 2 ikan yang diberikan kepada Yesus ini mendatangkan mujizat, sehingga mendatangkan berkat bagi banyak orang pada waktu itu. Mereka dapat makan dengan kenyang, bahkan sampai sisa 12 bakul. Ini adalah berkat apa? Ketulusan dari orang-orang yang mau memberikan itu tadi ya. Mungkin kita tidak berkata bahwa kapan aku bisa memberi kepada Yesus, kapan aku bisa memberikan sesuatu itu kepada Yesus. Waktu kita memberikan kepada orang yang membutuhkan, pada waktu kita memberi kepada orang-orang yang memang perlu apa yang ada pada kita, saat itulah kita sebenarnya juga memberikannya kepada Yesus ya. Jadi rahasia menerima berkat adalah saat kita rela dalam hal memberi. Ya, kita buka Lukas 6 ayat 38. Rahasia menerima berkat ya, di dalam Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saat memberi, kita juga pasti akan menerima. Itu adalah ukuran yang sudah pasti terjadi dalam ukuran firman Tuhan ya Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada orang-orang yang rela dalam hal memberi. Apalagi bahwa saat memberi kita sadar, aku memberi ini karena Tuhan, aku memberi ini karena aku mengasihi Tuhan. Meskipun yang kita kasih, yang aku kasih kan bukan Tuhan secara langsung, tapi firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang memberi, mereka tidak akan pernah kehilangan upahnya. Tertulis ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri, yaitu Tuhan Yesus, mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apa maksudnya lebih berbahagia memberi daripada menerima? Bapak Ibu, ketika kita dapat menolong seseorang, dapat memberikan sesuatu kepada orang ya, kemudian kita lihat responnya dia, wah sukacita ketika mendapatkan pemberian dari kita.
sukacitanya di hati kita juga lebih besar dari apa yang kita berikan. Waktu kita melihat respon orang yang mendapatkan berkat dari apa yang kita berikan, mereka bersukacita, mereka sangat berbahagia. Ternyata kita waktu melihat orang itu berbahagia, bersukacita, hati kita juga mengalami sukacita. Inilah terlebih berkat memberi, kebahagiaan waktu kita memberi itu adalah merupakan berkat yang lebih bagi kita. Amsal 11 ayat yang ke-25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. 2 Korintus 9 ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Orang yang memberi pasti tidak akan kehilangan buahnya, tidak akan kehilangan berkatnya, tidak akan kehilangan upahnya. Ya, jadi kalau saya memberikan tema berkat memberi, jadi percayalah bahwa memberi itu bukan sesuatu hal kita justru kehilangan, tapi berilah maka kamu akan diberi. Percaya bahwa waktu kita memberi karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan itu juga pasti akan membalasnya kepada kita. Memberi yang disukai oleh Tuhan. Memberi bukan hanya asal memberi, Bapak Ibu. Ada memberi yang disukai oleh Tuhan, ya. Dengan apa? Memberi yang disukai oleh Tuhan yang bisa mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita adalah kita memberi dengan sukarela, memberi dengan rela dan dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang kedua, memberi dengan tersembunyi, ya, tidak woro-woro, tidak orang Jawa bilang tidak diberitakan kemana-mana bahwa aku memberi si A, aku memberi si B. Memberi dengan tersembunyi. Apa rahasia yang bisa menjadi berkat? Memberi dengan tersembunyi. Matius 6 ayat 3-4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, ya. Jadi memberi dengan diam-diam, ya, karena hanya Bapa di sorga yang tahu. Yang ketiga, memberi yang disukai oleh Tuhan adalah kita memberi tanpa mengharapkannya kembali, ya. Dalam pengkhotbah dikatakan, lemparkanlah rotimu maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Memberi itu seperti kita melempar, seperti kita membuang. Tidak usah pikir-pikir aku akan untung berapa atau akan kembali. Oh, dia akan membalas budiku dan lain sebagainya. Memberi dengan hati yang rela, dengan sukacita. Memberi tanpa harus membicarakan atau memberitahukan kepada orang banyak. Memberi tanpa harus mengharapkan kembali. Itu adalah memberi yang akan mendatangkan berkat. Karena apa? Yang membalasnya adalah Tuhan sendiri. Aplikasinya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, jangan lelah untuk kita memberi, ya, karena firman Tuhan berkata berilah maka kamu akan diberi. Jadi memberi itu adalah merupakan juga perintah dari firman Tuhan, ya. Jangan lelah untuk memberi, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan dalam hal memberi, karena Tuhan sendiri yang akan memperhitungkannya kepada kita. Berilah sesuai dengan kemampuan, bukan untuk mencari puji-pujian. Itu sebabnya mari kita belajar untuk terus memberi. Bukan masalah banyak atau sedikitnya, tapi kerelaan hati kita waktu kita memberi. Percayalah bahwa apa yang kita berikan karena kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan menggantikannya. Matius 10 ayat yang ke-42, di sana ada satu contoh, ya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nama Tuhan, firman tidak pernah berbohong dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita diminta oleh Tuhan belajar untuk memberi, berilah. Karena dikatakan firman Tuhan, orang yang memberi dia tidak akan pernah kehilangan upahnya. Orang yang memberi berkat, dia juga pasti akan menerima berkat. Ini yang menjadi rahasia kita terima berkat adalah kita juga dapat berbagi berkat atau memberi berkat kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan firman Tuhan ini juga boleh kembali menguatkan untuk kita melakukan firman Tuhan, menjadi orang-orang yang punya kemurahan
kemurahan hati untuk berbagi kasih dalam hal memberi. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dalam setiap penyampaian renungan 79 setiap harinya, saya percaya Bapak Ibu juga diberkati. Dan apabila Bapak Ibu ingin membagikan berkat kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bertumbuh bersama, saling mengasihi, saling menguatkan satu sama lain. Kita tundukkan kepala, terima firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau selalu baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Ajarkan kami juga untuk senantiasa berbagi kebaikan seperti kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berbagi kasih dalam hal kami memperhatikan satu sama lain untuk kami memberi apa yang dapat kami berikan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LSD Magelang, untuk kami belajar menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya kami umat-umat-Mu tenang, sebab daripada nyala harapan kami umat-umat-Mu. Hanya Dialah gunung batu, keselamatan dan kota benteng bagi kami umat-umat-Mu. Kami tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan, gunung batu kekuatan, tempat perlindungan kami ialah Allah. Terima kasih, kami mengucap syukur terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.